Ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi. Dan kenapa anak kami tidak pulang ke rumah. Pendeta Al Sharpton dan pengacara Ben Crump berdiri bersama keluarga Nolan Wells hari ini menuntut penyelidikan penuh atas kematian pemain sepak bola Amerika tingkat perguruan tinggi berusia 18 tahun yang jenazahnya ditemukan di Pulau Horn, Mississippi. Sambil keluarga menunggu hasil autopsi independen, muncul pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nolan Wells. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pembaruan besar dalam kisah Nolan Wells. Ini adalah sesuatu yang sudah kami ikuti. Baru saja diadakan konferensi pers besar. Dan ini adalah kisah tentang pemain sepak bola Amerika dari Southwest Mississippi Community College berusia 18 tahun, lulusan Ocean Springs High yang menghilang saat berperahu bersama teman-temannya di Pulau Horn. Ini tepat di lepas pantai Mississippi. Kejadiannya pada akhir pekan 4 Juli. Kami tahu bahwa jasadnya secara tragis ditemukan pada hari Senin itu di pulau tersebut terdampar di pantai. Keluarganya menuntut transparansi. Mereka menuntut penyelidikan penuh. Bahkan, Christine dan Elmore Wansley mengatakan kepada Good Morning America, GMA, dalam sebuah wawancara hari ini, "Kami hanya ingin kejujuran dan transparansi. Kami ingin penyelidikan yang menyeluruh. Kami ingin rasa hormat yang sama seperti yang akan diberikan kepada siapapun. Itu saja. Kami hanya ingin jawaban." Dan mereka bahkan telah menunjuk pengacara hak sipil terkemuka, Ben Crump. Kami melakukan penjelasan singkat kemarin tentang mengapa mereka ingin menyewa pengacara pada saat ini. Ini tentang memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang mereka cari. Kemungkinan menilai masalah hukum untuk gugatan, menekan pihak berwenang agar transparan tentang penyelidikan, meminta autopsi independen. Bahkan, Ben Crump mengatakan kepada ABC News Live minggu ini bahwa jenazah Nolan akan diterbangkan ke Washington DC untuk autopsi independen. Ini terjadi setelah pemeriksa medis negara bagian Mississippi tampaknya sudah melakukan autopsi. Tetapi lembaga tersebut menyatakan bahwa hasilnya bisa memakan waktu berminggu-minggu karena tes toksikologi. Hasil tersebut masih ditunggu. Sekarang ada sesuatu yang perlu diingat di sini. Pihak berwenang dilaporkan meyakini bahwa ini adalah kecelakaan tragis, bahwa ini adalah kasus tenggelam. Menurut New York Post, John Ledbetter, Sheriff Jackson County, mengatakan, "Tidak ada informasi yang kami miliki saat ini yang membuat kami percaya bahwa sebuah kejahatan telah terjadi." Menurut CNN, Bruce Lynn, Koroner Jackson County, menyatakan tidak ada tanda-tanda cedera fisik yang langsung terlihat. Namun, ini adalah sebuah kisah yang mendapat banyak perhatian. Hal ini telah memicu banyak pemikiran, banyak teori, terutama mengingat apa yang sedang kita pelajari. Misalnya, menurut CNN, Nolan tidak kembali ke dermaga bersama teman-temannya hari itu. Keluarganya tidak mengerti mengapa dia akan berpisah dari mereka, bahwa seharusnya dia naik perahu yang berbeda untuk kembali, tapi tidak melakukannya. Bahwa Nolan ternyata tidak membawa ponselnya, bahwa ada laporan tentang dugaan pertengkaran pada hari itu. Kita tahu kantor Sheriff Kabupaten Jackson kabarnya masih menyelidiki semua ini. Tapi menurut Sheriff, salah satu teman Nolan menghubungi penjaga pantai pada malam 4 Juli sekitar pukul 11 malam. Ibu Nolan kabarnya menelpon kantor Sheriff menjelang 5 Juli. Dan keluarga memiliki kekhawatiran tentang misalnya mengapa Nolan tetap sendirian tanpa teman-temannya. Christine mengatakan kepada GMA, kutip, bahwa kami tidak bisa menjawab itu. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan kenapa dia akan melakukan itu. Elmore mengatakan, kami selalu memberitahunya, kalau kamu pergi bersama kelompok, kamu harus tetap bersama kelompok. Ada juga hal ini. Christine rupanya mengatakan kepada GMA bahwa mereka melacak ponsel Nolan menggunakan aplikasi Live 360. Mereka bisa mendapatkan ponselnya melalui teman-temannya. Dan dia mengklaim bahwa beberapa pesan teks dan pesan telah dihapus. Dan rupanya itu memang secara khusus merujuk pada Snapchat. Sekarang, salah satu hal yang tampaknya sedang dicari dan diminta oleh pihak berwenang adalah foto dan video yang belum diedit yang diambil pada tanggal 4 Juli. Sheriff Ledbetter mengatakan kepada media WXXV, "Saat ini saya tahu waktu sangat penting, tapi orang-orang ingin jawaban secepatnya. Dan sayangnya itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ini akan membutuhkan banyak kerja keras. Saya pikir keluarga tersebut pantas mendapatkan kebenaran, dan itulah yang ingin kami berikan kepada mereka dan kepada publik." Sheriff menambahkan, menurut WEPT, "Saya akan mendorong siapapun yang memiliki informasi atau yang berada di pulau itu untuk mencatat sebanyak mungkin informasi agar bisa menyusun apa yang terjadi. Saya katakan semua itu untuk memberitahu Anda apa yang terjadi hari ini." Ada sebuah keluarga yang sedang berduka.
Mereka punya banyak pertanyaan. Mereka menginginkan jawaban. Apa yang terjadi hari ini? Konferensi pers besar diadakan di Harlem. Hadir pihak keluarga, pengacara mereka Ben Crumb dan pendeta Al Sharpton. Semuanya menuntut hal yang sama, transparansi, jawaban, dan kebenaran tentang apa yang terjadi pada Nolan Wells. Jadi jika Anda sudah mengikuti ini, Anda tahu banyak yang menantikan hal ini. Kami memperkirakan pihak keluarga mungkin akan mengumumkan hasil otopsi independen yang telah dilakukan. Dan sekali lagi, ini terpisah dari pemeriksaan medis negara bagian. Jadi tampaknya, menurut semua laporan, jenazah Nolan diterbangkan ke Washington DC. Sekarang, kami belum mendapatkan hasil otopsi independen itu karena ada laporan bahwa kami mungkin akan mendapatkannya hari ini. Tapi kami memang mendapatkan sesuatu. Mungkin bukan apa yang semua orang harapkan, tapi pendeta Al Sharpton memulai acara dan dia langsung ke intinya. Apa yang telah diberitahukan kepada kami tidak masuk akal. Dan karena itu, kepercayaan terhadap otoritas lokal pun rendah, yang menurut penilaian saya sudah terlihat salah menangani kemana arah kasus ini. Karena langsung saja, bahkan sebelum 1 minggu berlalu, mereka sudah mengatakan tidak ada yang salah dilakukan. Ketika kami mendengar bahwa pemuda ini terlibat dalam semacam pertengkaran yang terekam dalam rekaman, bahwa ponsel dan kuncinya akhirnya berada di tangan salah satu orang yang ada di pulau itu dan berhasil melarikan diri. Sekarang kita beralih ke Ben Crumb dan dia mengklaim bahwa cerita-cerita tentang apa yang terjadi pada Nolan tidak cocok. Kontradiksi yang mencolok itu langsung terlihat jelas. Fakta bahwa dia ada di sana bersama teman-temannya. Dan kalau kamu lihat semua videonya, sepertinya dia satu-satunya orang kulit hitam di pulau itu. Atau mungkin ada satu lagi, tapi tidak banyak. Jadi Jared, ada seorang wanita muda yang sedang dia ajak bicara mengatakan hal itu. Ya, Nolan bilang dia akan kembali untuk naik perahu bersama teman-teman cowoknya. Teman-teman cowoknya bilang bahwa Nolan memberitahu mereka kalau dia akan tetap tinggal dan berbicara dengan wanita muda itu. Itu sebuah kontradiksi. Mereka tidak mengatakan hal yang sama. Salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Salah satu dari mereka tidak. Dan kemudian faktanya, Pendeta Al, mereka memiliki video dari sebuah pertengkaran yang sedang terjadi. Dan Anda tahu, syukurlah semua anak muda sekarang punya ponsel. Dan setiap kali mereka mendengar orang mulai meninggikan suara, mereka langsung merekam video. Jadi Anda bisa dengar di video itu, Nolan berkata, "Berikan ponsel saya." Apa sih yang kamu lakukan? Dan itu menjadi semakin relevan ketika Anda memikirkan cerita yang mereka sampaikan bahwa Nolan memilih untuk tetap tinggal. Itulah yang mereka katakan. Dan dia juga mengangkat sesuatu yang membuatmu berhenti dan berpikir. Ponsel Nolan. Ponselnya, dia tidak akan membawa itu jika dia akan tetap tinggal di pulau itu. Maksudku, kita sedang membicarakan anak berusia 18 tahun. Remaja mana yang akan meninggalkan ponselnya jika mereka akan tinggal di pulau ini? Remaja mana yang tidak akan membawa ponselnya? Jadi, ini tidak masuk akal. Ini sama sekali tidak masuk akal. Faktanya, seperti yang dikatakan Pendeta Al, mereka tidak membawa ponselnya. Ibunya, ketika dia mengetahui bahwa anaknya hilang, mereka mulai mencoba melacak ponselnya. GPS ponselnya, mereka menggunakan Live 360. Dan mereka menemukan bahwa ya, ponselnya ada di daratan. Ponselnya ada di daratan, tapi kamu bilang dia hilang di pulau itu. Jadi itu tidak masuk akal. Dari situ, kami mendengar dari Christine, ibunya Nolan,
yang menceritakan apa yang terjadi saat akhirnya dia mendapatkan ponsel itu. Jadi, ketika kami sampai di rumah, saya dan saudari saya benar-benar memeriksa ponsel Nolan, terutama Snapchat, karena itu sangat populer di kalangan anak-anak. Dan ketika kami membukanya, tidak ada apa-apa. Tidak ada foto yang disimpan. Tidak ada snap dari hari itu. Dan kami memang membukanya sebelum batas waktu 24 jam berakhir. Jadi kami merasa itu sangat mengkhawatirkan, hanya karena Siapapun yang pernah bersama Nolan di acara kumpul-kumpul pasti akan bilang begitu. Dia suka merekam video, dia suka mengambil foto. Dia bahkan pernah mendatangi aku saat aku sedang bersiap-siap untuk tidur. "Hei Ma, ayo ambil foto aku." Kau tahu, seperti itulah dia, itulah Nolan. Jadi itulah kenapa kami merasa mungkin ada hal-hal yang telah dihapus. Dan inilah salah satu pertanyaan terbesar. Lebih dari 200 orang dikabarkan ada di pulau itu. Perahu di mana-mana. Apakah ada yang melihat sesuatu? Soal anggapan tentang tempat dia tenggelam itu, saya yakin kalian sudah melihat semua video yang beredar. Maksud saya, kalau dia tenggelam, tidak ada yang melihat dia tenggelam. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang mencoba menolongnya. Maksud saya jelas dia menonjol. Dia menurut saya satu-satunya orang kulit hitam yang saya lihat saat saya menonton video-videonya. Dan jika kamu melihat dia tenggelam, maksudmu tidak ada yang akan mencoba menolongnya. Ini tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan itulah sebabnya keluarga, atas permintaan mereka, kami meminta dilakukannya otopsi independen. Dan kami berterima kasih kepada Colin Kaepernick karena telah membantu membiayai otopsi independen itu. Dan kami berterima kasih kepada Tyler Perry karena telah membantu membiayai pemakaman. Karena seperti yang dikatakan Pendeta Al, mereka hanyalah orang tua biasa yang menjalani hidup mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan semua ini terjadi. Dan kemudian kami harus mencoba menyewa semua ahli ini untuk melihat apakah mereka bisa memulihkan pesan-pesan yang telah dihapus. Kami harus punya para ahli. Anda akan mendengar dari pengacara Pak yang akan membicarakan tentang Anda tahu di mana jenazah ditemukan, kapan jenazah itu dievakuasi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasinya. Jadi meskipun sebelumnya sudah ada jaminan bahwa tim Crump akan mendapatkan hasil autopsi secepat mungkin, tampaknya kami masih menunggu hasil tersebut. Dan kami akan terus mengikuti cerita ini. Kami akan terus melihat perkembangan yang terjadi karena ini adalah keluarga yang tidak akan berhenti. Dan saya akan katakan sekarang juga, kami pun tidak akan berhenti. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.